Halo guys, saya Suryadi. Kita ada kedatangan tamu, ada customer mobil Wuling ya. Jadi awalnya dia sudah pasang audio full set ya. Cuman dia kurang puas. Menurut pemiliknya, katanya vokalnya kurang fokus dan terutama bassnya. Dia paling nggak suka bassnya. Bassnya terlalu keras, apalagi kalau duduk di tengah. Jadi bass mulu gitu loh, vokalnya ketutup. Jadi lama-lama katanya pusing gitu. Nah, kita akan mencoba memperbaiki hasil suaranya. Nah, terutama pilarnya. Pilarnya saya lihat angle-nya kurang pas ya. Nanti kita akan perbaiki angle-nya. Secara barang sih nggak salah ya. Ini bermerek bagus ya. Nah, tetapi dia mau upgrade lebih bagus lagi ya, mau maksimal. Nah, upgrade-nya juga nggak tanggung-tanggung. Vokal M Utopia. Nah, ini dia mau ganti tweeternya. Sistemnya juga aktif. Ini terbaru ya, Vokal M Beryllium. Lumayan tertinggi serinya nih, nggak tanggung-tanggung. Barangnya juga limited, terbatas, karena produksi dari sananya juga terbatas ya. Penasaran kan? Yuk kita lihat nanti hasilnya. Nah, barang yang di-upgrade di mobil Wuling ini adalah Power Ground Zero Uranium, tweeter Vocal Utopia M, Power Crescendo Anniversary Edition Mono, prosesor Resolute, kabel speaker interlude, dan kabel supply-nya 4 AWG Harmony dan Deadcat X400. Sebelumnya mobil ini sudah menggunakan peredam automatic. Untuk mid bass-nya ini menggunakan Hertz dengan ukuran 6,5 inch. Pabrikan asal Italia ini sebenarnya sudah bagus, tapi kita akan ganti dengan merek lain. Dan sebelumnya, mounting mid bass-nya ini menggunakan bahan kayu MDF, dan ini juga sudah terkena air, jadi sudah lapuk. Oleh sebab itu, kita ganti dengan bahan aluminium. Bahan jenis ini tentunya tahan air ya, dan juga mountingnya sangat kokoh, sehingga hasil suara mid bass-nya bisa maksimal. Nah, karena pemilik mobil ingin mempunyai karakter mid bass yang galak, mid bass-nya kita ganti menggunakan Ground Zero Uranium. Nah, beda lagi nih untuk speaker belakang menggunakan koaksial. Tapi sebelumnya kita cek dulu instalasi pemasangannya di workshop sebelum di Dynamics Auto Sound ini. Ternyata pemasangan speaker belakangnya ini ngasal banget. Mungkin bisa dilihat dari pemasangan kabel dan mountingnya. Nah, kabelnya ini ternyata dibajak menggunakan kabel asli dan hanya dililit saja, lalu disolasi. Sedangkan mountingnya hanya menggunakan double tape. Kalau instalasi seperti ini gimana hasil suaranya mau bagus? Untuk proses angle tweeter dan mid, langsung di QC oleh Suryadi Susanto. Beliau merupakan head judge internasional yang sudah diakui di beberapa kompetisi, sehingga hasil angle-nya benar-benar presisi, dan untuk tinggi twitternya biasanya disejajarkan dengan tinggi mata pengemudi, atau bisa juga dengan sejajar kuping. Karena dashboard mobil Wuling ini sangat rendah, jadi angle-nya kita dongak sedikit. Setelah kita menentukan tinggi daripada tweeter, langkah selanjutnya adalah menemukan titik temu dengan menggunakan benang, yang dimana arahnya sesuai dengan posisi duduk pengemudi. Dan kebetulan tweeternya juga di-upgrade kan dengan Vocal Utopia M, makanya kita angle ulang. Untuk ukuran mid-range-nya ini 3 in, kita masih mempertahankan menggunakan Hertz. Untuk proses pemasangan speakernya, kita menggunakan solder khusus yang bisa diatur temperaturnya, sehingga timahnya bisa meresap dengan baik di serabut kabelnya. Jadi pemasangan speakernya ini kita langsung solder aja di bagian terminalnya, tidak perlu pakai terminal. Setelah itu kita solasi menggunakan solasi bakar. Lalu untuk timahnya juga kita memakai kualitas premium, yaitu Chernov dari Rusia. Dengan menggunakan timah kualitas premium ini, hasil suaranya pasti jauh lebih bagus dibandingkan menggunakan timah yang biasa. Dan mungkin kalian bisa coba membandingkan timah bagus dengan timah biasa. Dengan tweeter Vocal Utopia M, mid-range-nya menggunakan Hertz dan mid-bass yang menggunakan Ground Zero merupakan tantangan buat kami sebagai installer untuk mentuning mobil ini dengan sempurna, karena setiap merek memiliki karakter tersendiri ya. Jadi makanya saya bilang tantangan untuk bisa menyatukan ketiga merek ini menjadi suara yang bagus.
Tweeter vokal Utopia M Beryllium Inverted Dome Design ini memiliki frekuensi respon mulai dari 1500 Hz sampai 40.000 Hz. Dengan 4 ohm impedansi ini, tweeter vokal Beryllium ini memiliki karakter yang sangat detail dan tidak tajam. Nah, sekarang kita lihat proses pemasangan kabel speakernya menggunakan solder deco yang bisa di setel temperaturnya supaya timahnya ini matang di bagian kabel speakernya. Nah, jadi kita solderin satu persatu bagian kabel speakernya ini dengan menggunakan timah Chernoff. Begitu pula dengan kabel supply juga kita solder satu persatu. Setelah itu kita solasi bakar lagi untuk pengaman, dan juga terminalnya ini kita custom menggunakan tembaga murni. Dan semua kabelnya ini terpasang untuk ke bed capnya ya guys. Jadi dari aki masuk ke bed cap, dari bed cap menyuplai ke power. Untuk kabel RCA-nya menggunakan bahan yang berkualitas yaitu Harmonic Concerto dikombinasi dengan kabel RCA Harmonic Interlude. Sekedar informasi, kabel Harmonic ini mendapat penghargaan dari EMA, Asosiasi Kompetisi Audio di Eropa, yaitu The Best Product di 2019. Untuk prosesor menggunakan high-end prosesor yaitu Resolute tipe ADSP. Produk ini asli masih buatan Rusia. Lalu untuk power amplifier mid-range dan tweeter menggunakan Ground Zero Uranium, 4 channel power amplifier kelas AB dengan watt 4x110. Sedangkan power amplifier untuk mendrive mid bass, kita masih memanfaatkan barang yang ada yaitu power DLS CA41. 4 channel power amplifier ini memiliki watt 4x70. Dan ini kita bridge menjadi 200 watt. Semua perlengkapan seperti bed cap, power amplifier, dan prosesor kita letakkan di bawah jok, lalu kita bikin cover untuk pengamannya. Tentunya pemasangan cover ini terkesan jadi lebih rapi ya guys. Untuk bagian power amplifier kita kasih kisi-kisi supaya ada hawa yang masuk ke dalam power. Karena kalau tidak ada hawa yang masuk atau kita tidak beli fan, power amplifier akan bekerja tidak sempurna. Dan hasil suaranya pun akan berbeda. Untuk box subwoofernya kita mempertahankan masih menggunakan box yang lama dan ini sudah diresin dan kami akan cek apakah seal atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan treatment pada box subwoofernya menggunakan peredam silent coat berjenis isolator dengan ketebalan 6 mm. Dengan penambahan treatment seperti ini, dapat menghasilkan suara subwoofer jauh lebih deep dan lebih ada isinya. Mungkin dari kalian yang sudah menggunakan box subwoofer, silakan mencoba peredam silent coat isolator ini di dalam box kalian. Pasti hasilnya berbeda. Setelah kita treatment dengan menggunakan silent coat isolator, kita tambah lagi dengan diffuser dari Crescendo. Lalu supaya boxnya ini tetap seal, kita tambahkan dengan terminal Ground Zero ini di bagian kabel subwoofernya. Untuk bagian depan ring subwoofernya ini tadinya menggunakan double tape. Kita ganti dengan menggunakan busati 3 mili. Untuk kabel subwoofernya menggunakan Harmonic Interlude, kita masukkan ke terminal lalu kita solder dan kita solasi bakar. Untuk power monoblocknya menggunakan Crescendo Evo 1 Anniversary Edition. Dan subwoofernya kita masih mempertahankan yang lama yaitu menggunakan subwoofer vokal dengan ukuran 12 inch. Untuk keamanan diperlukan pemasangan sikring pusat di bagian aki. Terminal sikring custom ini dibuat dari bahan tembaga murni. Lalu untuk covernya menggunakan bahan akrilik. Sikringnya menggunakan Harmonic dengan nilainya 200 ampere. Tentunya 200 ampere ini disesuaikan dengan kebutuhan power ya guys. Kabel supply-nya menggunakan Harmonic Acapella 4 AWG dan untuk bagian mounting sikringnya kita pastikan tidak goyang dan paten. Nah, sekarang kita masuk pembahasan head unit. Sebelumnya menggunakan head unit Kenwood DDX 9018S. Nah, kita dengar dulu ya hasil suaranya menggunakan head unit Kenwood. Lalu kita ganti dengan menggunakan head unit Pioneer Z9250BT.
dengan karakter suara yang lebih agresif dibandingkan Kenwood. Tapi balik lagi, semua tergantung selera ya guys. Mari kita lihat arah daripada tweeter dan midrange sudah kita rapikan, angle ulang, dan tidak blind spot ya guys. Dan salah satu hal yang penting untuk mendapatkan suara panggung yang bagus. Mari kita lihat proses tuningnya melalui alat Clio Pocket. Alat ini merupakan standarisasi yang dipakai di ajang kompetisi dan merupakan standar tools untuk mentuning di workshop kami. Seperti ini tampilan prosesor Resolute yang kita lihat di laptop. Nah, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan head unit Pioneer. Mexico, the skyline's colored by chemical plants that put bread on the table of the working man, where the working man does his best to provide safety and shelter for kids and a wife, giving a little of his soul every day, making overtime to keep the wolves away. You said I wanna see the world, and I said go. But I think I'm lost without you. Your birthday, your first breath out of the womb. We were all crying, you were screaming. It was our most beautiful tune. God needed mother in heaven. Nah, gimana nih guys menurut kalian, enakan menggunakan head unit Kenwood atau Pioneer? Silahkan Anda komen di channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video YouTube kami. Thank you. Bye.